Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 3 izin memaparkan sedikit presentasi kami tentang literasi digital, mata kuliah literasi digital. Di sini kami beranggotakan 6 orang, yaitu ada saya sendiri, Cesa Hairunisa, Aura Nur Alifta, Adinda Bintang, Fatia Ramadanti, Kesha Inaya, dan Nurwidya Setianingsih. Kami dari Prodi Sastra Indonesia Universitas Nasional. Untuk pemaparan materi yang pertama, yaitu tentang konsep dasar keterampilan literasi digital yang akan dibacakan oleh rekan saya, Kesha Inaya. Dipersilakan. Terima kasih, Cesa. Yang pertama adalah konsep dasar keterampilan digital, yang yaitu di mana keterampilan digital adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan teknologi, perangkat, dan aplikasi digital secara efektif, efisien, dan juga bertanggung jawab. Keterampilan ini juga tidak hanya terbatas pada pengoperasian alat digital saja, tetapi juga mencangkup kemampuan berpikir secara kritis, kreatif, dan juga etis dalam memanfaatkan teknologi untuk berbagai keperluan. Yang kedua adalah tujuan keterampilan digital. Untuk tujuan utama dalam keterampilan digital ini adalah dalam membantu secara individu dan dapat beradaptasi juga dengan perkembangan teknologi yang cepat. Dengan ini, keterampilan digital dapat berkembang secara cepat dan dapat berguna juga untuk belajar dan bekerja secara lebih efisien, dapat berkomunikasi dengan baik juga, serta menjadi penggunaan teknologi yang bijak, aman, dan produktif di era digital saat ini. Yang ketiga, komponen keterampilan digital. Keterampilan digital terdapat atas beberapa komponen penting, yaitu literasi digital, komunikasi digital, kolaborasi digital, kreativitas digital, dan juga pemecahan masalah secara digital. Setiap komponen digital saling berkaitan dan juga dapat membentuk kemampuan berpikir secara kritis serta inovatif dalam menggunakan teknologi. Yang keempat, pentingnya keterampilan digital. Di era evolusi industri 4 ini, keterampilan digital menjadi bekal penting untuk meningkatkan daya saing dan efisien kerja. Dan dalam pendidikan, keterampilan ini membantu siswa dan juga mahasiswa belajar secara mandiri. Sedangkan untuk kehidupan sosial, bisa membantu masyarakat untuk menggunakan media sebagai digital secara bijak dan dapat bertanggung jawab. Dalam hal ini, juga terdapat beberapa tantangan, yaitu dengan rendahnya literasi digital, keamanan daya yang sangat lemah, serta kesenjangan akses teknologi. Lalu selanjutnya yaitu tentang penguasaan teknologi dasar. Penguasaan teknologi dasar ini berarti kemampuan seseorang dalam menggunakan perangkat TIK atau teknik informasi komunikasi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Penguasaan ini meliputi kemampuan memahami perangkat keras atau yang disebut hardware, perangkat lunak atau yang biasa disebut dengan software, dan jaringan internet atau network. Tujuan dari penguasaan teknologi dasar yaitu agar individu mampu memanfaatkan teknologi untuk belajar, bekerja, serta berkomunikasi dengan efisien. Selanjutnya, pentingnya penguasaan teknologi dasar. Di sini terdapat beberapa poin mengenai pentingnya penguasaan teknologi dasar. Yang pertama, teknologi dasar ini membantu masyarakat dalam beradaptasi dengan perubahan digital. Yang kedua, teknologi dasar meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam belajar dan juga bekerja. Yang ketiga, yaitu dapat menjadi modal awal menuju transformasi digital di berbagai sektor, mulai dari sektor pendidikan, pemerintahan, kesehatan, dan juga pertanian. Lalu yang terakhir, teknologi dasar ini mendorong lahirnya masyarakat melek teknologi atau digital literasi. Lalu selanjutnya ada beberapa poin mengenai penguasaan teknologi dasar. Yang pertama ini ada ICT user atau biasa disebut dengan pengguna umum teknologi level dasar. Yang kedua ada ICT help
helpers, enablers, atau spreaders, yaitu penggunaan terampil yang membantu orang lain dalam memahami TIK. Dan ICT helpers ini berada di level menengah. Lalu yang terakhir ada ICT creators atau inovator yang menciptakan dan mengembangkan teknologi baru atau level mahir. Biasanya ICT ini disusun dalam bentuk piramida. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan terkait konsep manajemen data. Manajemen data adalah proses sistematis dalam mengumpulkan data, menyimpan, mengelola, dan memanfaatkan data agar dapat digunakan secara efisien untuk mendukung pengambilan keputusan. Tujuan utama dari konsep ini ialah untuk yang pertama, menjamin keakuratan, keamanan, dan ketersediaan data. Yang kedua, meningkatkan efisiensi kerja mahasiswa, baik dalam penelitian, tugas kuliah, maupun organisasi kampus. Dan yang ketiga, ada membangun kebiasaan kerja berbasis data, data-driven mindset. Selanjutnya masuk pada siklus hidup data. Yang pertama ada pengumpulan data, yaitu mengidentifikasi dan memperoleh data dari berbagai sumber, seperti survei, observasi, sistem akademik, ataupun aplikasi digital. Yang kedua ada penyimpanan data, yaitu menyimpan data secara aman di perangkat digital seperti cloud storage, database, ataupun hard drive. Yang ketiga ada pengolahan data, yaitu mengolah data mentah menjadi informasi bermakna dengan tools seperti Microsoft Excel, Google Sheet, ataupun SPSS. Yang keempat ada visualisasi data, yaitu menyajikan hasil pengolahan dalam bentuk grafik, tabel, ataupun dashboard agar lebih mudah dipahami. Yang terakhir, ada pengarsipan data ataupun penghapusan data, yaitu menentukan data mana yang perlu disimpan dalam jangka panjang dan data mana yang harus dihapus untuk keamanan efisiensi penyimpanan. Contohnya seperti data hasil survei kepuasan mahasiswa dikumpulkan lewat Google Form, lalu diolah melalui Excel, dan divisualisasikan menjadi grafik batang, lalu disimpan di dalam Google Drive. Selanjutnya, kita akan membahas terkait alat manajemen data. Yang pertama ada spreadsheet atau Microsoft Excel dan Google Sheet untuk pengolahan data numerik dan pembuatan grafik. Yang kedua ada database sederhana seperti Microsoft Access, Airtable, atau MySQL dalam dasar untuk menyimpan data dalam jumlah besar dengan struktur tertentu. Yang ketiga ada dashboard visualisasi seperti Power BI, Google Data Studio, ataupun Tableau untuk menampilkan data interaktif. Yang keempat ada cold storage seperti Google Drive, OneDrive, Dropbox, itu untuk mempermudah akses data dari mana saja secara aman. Yang terakhir ada otomatisasi data seperti Google Form dengan sheet otomatis, integrasi Notion ataupun Zapier untuk efisiensi pengumpulan data rutin. Untuk pemakaian awal seperti mahasiswa bisa mulai dari tools gratis seperti Google Sheet dan Google Form untuk melakukan riset ataupun proyek organisasi. Selanjutnya ada pula etika dan keamanan data. Yang pertama yaitu backup data secara rutin, yang dimana gunakan dua lokasi penyimpanan seperti lokasi lokal dan cloud. Yang kedua ada enkripsi dan kontrol akses. Batasi siapa saja yang dapat melihat ataupun mengubah data. Lalu yang ketiga ada etika penggunaan data. Itu gunakan data hanya untuk tujuan yang sah dan dengan izin pemilik data. Yang keempat ada privacy digital. Hindari membagikan data pribadi seperti NIM, alamat, nilai, dan lain sebagainya di ruang publik tanpa alasan yang jelas. Yang terakhir ada kepatuhan hukum, yang dimana mengikuti regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Selanjutnya, integrasi teknologi dan data dalam dunia akademik. Integrasi teknologi merupakan penerapan atau pemanfaatan teknologi secara sadar dan terencana dalam kegiatan pembelajaran. Proses ini melibatkan penggunaan komputer, tablet, smartphone, serta alat digital lainnya untuk mendukung aktivitas pembelajaran agar lebih efektif, menarik, dan interaktif. Pemanfaatannya dalam dunia akademik. Dalam dunia akademik, integrasi teknologi dan data bisa diterapkan dalam berbagai bentuk. Yang pertama, pembelajaran digital. Kita bisa menggunakan platform seperti Google Classroom, Kahoot, atau Duolingo agar kegiatan
belajar lebih jadi interaktif. Yang kedua, penelitian berbasis data, di mana mahasiswa atau dosen dapat mengolah serta menafsirkan data menggunakan Microsoft Excel, SPSS, Google Form, atau spreadsheet. Dan yang ketiga, penyimpanan dan kolaborasi daring. Misalnya saat menyimpan dan berbagi dokumen akademik menggunakan Google Drive atau OneDrive, sehingga kerja kelompok menjadi lebih mudah atau efisien. Selanjutnya, kita masuk kepada dampak dari penguasaan digital skills. Yang pertama kita masuk ke dampak positifnya terlebih dahulu. Untuk dampak positif dari penguasaan digital skills, yaitu yang pertama, ada meningkatkan peluang kerja yang lebih luas. Kemudian, yang kedua, membuat pekerjaan lebih cepat dan rapi. Kemudian, akses informasi yang bisa didapat dengan cepat dan akurat. Kemudian mendorong kreativitas individu dalam dunia digital, seperti desain, video, foto, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada sistem komunikasi yang lebih cepat dan efisien, baik itu dalam ranah personal maupun profesional. Lanjut dari dampak positif, tentunya kita juga memiliki dampak negatif dari penguasaan digital skills, di mana yang pertama ini menjadikan individu terlalu ketergantungan terhadap gawai atau aplikasi. Kemudian yang kedua ada resiko penyalahgunaan digital skills seperti hacking, manipulasi data, dan penyebaran berita hoax. Yang ketiga yaitu resiko kecanduan dan penurunan fokus apabila menggunakan digital dengan berlebihan. Yang keempat, yaitu menurunkan interaksi sosial secara langsung. Terlalu banyak menggunakan media sosial, kadang membuat orang merasa malas untuk berinteraksi dengan sosial di sekitarnya. Kemudian, yang terakhir ada resiko kebocoran data digital jika tidak berhati-hati dalam penggunaan. Yang terakhir, kita masuk ke tantangan dari penguasaan digital skills. Yang pertama yaitu akses teknologi yang tidak merata, karena ada beberapa wilayah yang belum terjangkau oleh kemajuan teknologi, sehingga orang-orangnya mungkin belum bisa mendapatkan kemajuan teknologi seperti yang sudah kita dapat. Kemudian banyak orang yang tidak mengetahui literasi digital dasar. Kemudian kurangnya pendampingan atau pelatihan. Lalu ada perasaan takut atau gagap teknologi. Dan yang terakhir itu beban biaya. Yang dimaksudkan adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk mempelajari software itu cenderung mahal, sehingga membuat orang ragu atau menunda-nunda untuk mempelajari tentang literasi digital. Baik, yang selanjutnya itu setelah pemaparan materi tersebut, maka dapat kita simpulkan yang dimana keterampilan digital adalah suatu kemampuan penting di era revolusi industri, di mana mencangkup penguasaan teknologi dasar, berpikir kritis, kreatif, dan etis dalam memanfaatkan teknologi. Adapun tujuannya adalah untuk membantu individu beradaptasi, bekerja, dan belajar lebih efisien, serta menjadi pengguna teknologi yang bijak dan produktif. Penguasaan teknologi dasar, seperti memahami hardware, software, dan network, serta manajemen data seperti mengumpulkan, menyimpan, mengelola data secara efisien, itu adalah komponen yang krusial. Keterampilan ini menawarkan dampak positif, serta seperti meningkatnya peluang kerja dan efisiensi. Namun, tidak terlepas juga, hal tersebut membawa sebuah resiko yang dimana seperti kecanduan gawai dan penyalahgunaan data atau hoax. Tantangan utamanya adalah rendahnya literasi digital, kesenjangan akses teknologi, dan keamanan data. Oleh sebab itu,
kita munculkan saran, di mana sebagai saran untuk mengatasi tantangan tersebut dapat memaksimalkan manfaat. Perlu adanya peningkatan infrastruktur, teknologi, dan pelatihan yang fokus pada literasi digital dasar, terutama bagi pelajar dan guru. Individu disarankan untuk mulai menguasai tools gratis seperti Google Sheet dan Google Form untuk efisiensi riset atau proyek. Yang paling penting, penguasaan keterampilan digital harus selalu dibarengi dengan kesadaran etis dan kebiasaan bijak untuk meminimalisir resiko negatif seperti selalu berhati-hati terhadap jejak digital dan menghindari ketergantungan berlebihan terhadap gawai. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila teman-teman memiliki saran atau pertanyaan, bisa langsung ditulis di kolom komentar YouTube ini ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.